Selamat datang. Ini adalah spoiler. Hati-hati dan waspada. Dan terima kasih untuk para subscriber channel. Cerita dimulai dengan seorang pria yang berjalan dan memperkenalkan dirinya sebagai jakal. Orang tuanya memberinya nama itu dengan arti dia harus menjadi protagonis dunia. Karena namanya dalam bahasa Korea berarti protagonis. Dia masuk ke sebuah toko. Orang-orang berkata bahwa akhirnya dia datang. Dan karena nama itu, dia terus diejek sejak kecil. Tapi dia tidak pernah mempermasalahkan. Bagaimanapun, dia memang benar-benar ingin menjadi seorang protagonis. Dia berkata kepada penjaga toko untuk berhenti menggodanya, lalu bertanya, apakah dia membawa gamenya? Pria itu bilang, dia tahu jakal akan datang, jadi dia sudah menyimpannya satu. Itu adalah remake dari Night Saga yang berjudul Night Saga Re. Ceritanya berlangsung antara faksi manusia dan iblis. Kamu bisa memilih menjadi pahlawan manusia bernama Lokach, atau sebaliknya menjadi anak kedua Raja Iblis bernama Zephyr Renaros. Lalu kamu berkelana ke seluruh dunia, menyelesaikan misi tergantung pada faksi yang kamu pilih. Sejak kecil, dia sudah menamatkan Night Saga lebih dari 10 kali. Jadi dia tahu semua karakter, item, lokasi, dan event di luar kepala. Terlebih lagi, ini adalah game pertama yang dirilis setelah sistem realitas virtual meledak di pasaran. Kita lalu melihatnya kembali ke apartemen, yang kemudian dia memasang chip. Dia mengenakan helm, full dive, dan memasukkan cartridge-nya, lalu duduk dengan penuh semangat dan menunggu, sambil berkata, mungkin hari ini dia akan main ringan saja, mungkin hanya 8 jam. Begitu dia ditransfer masuk, dia menatap langit-langit dan bertanya-tanya apakah loading sudah selesai. Dia berkata bahwa Night Saga selalu dimulai dengan bangun di tempat tidur. Itu awal yang sebenarnya. Tapi entah kenapa, dia tidak mengenali karakter yang dia mainkan sekarang. Dia mendengar suara kasar bertanya, apakah dia masih tidur? Lalu menyuruhnya keluar karena mereka sibuk hari ini. Yoan Gong berkata, grafiknya gila, benar-benar seperti nyata. Ork besar itu bertanya apa maksudnya dengan grafik. Yoan Gong tidak percaya dia bisa bercakap-cakap dengan mereka. Katanya dia tidak pernah melihat hal seperti ini di iklan. Dia bertanya nama ork itu dan dijawab bahwa namanya Karach. Karach berkata, semua orang sudah menunggu, memanggilnya Pangeran Shudra, menyuruhnya cepat-cepat. Yoan Gong mengenali nama itu sebagai Shudra Ignis, putra ke-9 Raja Iblis. Dia berkata, bahkan dia tidak sempat memilih karakter, dan bertanya-tanya kenapa dia dipaksa menjadi Pangeran Shudra. Dia membuka jendela statusnya, terlihat bahwa dia level 1 dan berusia 14 tahun. Semua statusnya benar-benar buruk, hanya 5 masing-masing, padahal NPC normal seharusnya punya 10 di setiap atribut. Dia melihat skillnya, ada yang bernama Conquest, dan satunya bernama penyesuaian setting protagonis. Dia bertanya-tanya, apakah nama itu berarti seperti yang dia pikirkan. Karach menyuruhnya cepat keluar. Yoan Gong berkata baiklah. Saat keluar, dia bingung karena yang dia lihat hanyalah barisan ork sepanjang jalan. Yoan Gong bertanya, kenapa suasananya terasa seperti mereka akan perang? Karach berkata, sudah cukup dengan omong kosongmu, dan mereka harus berangkat karena ada Orse petir merah yang harus dihadapi. Karach bilang, ini pertempuran pertamanya, dan dia harus bergerak. Tapi Yoan Gong bertanya, di mana tutorialnya? Rupanya, suku ork petir merah sedang memberontak dan bersama pangeran ke-7 dan putri ke-8, dia seharusnya membantu menekannya. Dia bertanya pada Karach, kenapa mereka hanya membawa 10 orang padahal ini perang? Karach bilang, kemarin dia sudah memberitahunya bahwa ini hanya patroli. Yoan Gong bertanya, apakah dia benar-benar melakukannya? Sementara Karach heran ada apa? Karena dia bertingkah aneh sepanjang hari. Yoan Gong mulai membuka minimapnya dan berkata bahwa dia tahu pasti ada fitur minimap, dan ini membuat semuanya jauh lebih mudah dan dia akan menyalakannya sepanjang waktu. Lalu dia melihat sebuah jalan tersembunyi. Bertanya-tanya apakah itu sebuah event. Dia berkata kepada Karach bahwa jalan ini akan memakan waktu lama dan dia tahu cara yang lebih cepat untuk diikuti. Saat mereka mulai terlihat menjelajahi hutan hingga akhirnya memanjat sebuah tebing. Yoan Gong terlihat kelelahan, tapi di depan mereka ada sebuah area tersembunyi yang tertutup dengan 2 gerbang batu raksasa. Karach bertanya, bagaimana dia tahu tempat ini? Apakah dia seorang penyihir? Yoan Gong bilang, sama sekali tidak. Lalu mereka bertanya, apakah dia baik-baik saja karena terlihat sangat lelah? Dia berkata, tidak menyangka staminanya begitu buruk dan dia hanya ingin mencoba apakah pintu itu bisa dibuka. Saat dia melangkah maju, aura emas mulai menyelimutinya dan dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Ternyata dia naik level karena muncul sebuah notifikasi dan dia bertanya, apakah dia benar-benar naik level hanya dengan berjalan? Tidak hanya itu, setiap poin statusnya naik 2 angka. Dia berkata, ini benar-benar curang. Lalu dia mendengar suara gerbang hancur dan Karach bertanya, apakah dia hanya akan berdiri di situ? Dan dia menyuruhnya bergerak. Yoan Gong tidak tahu apa yang ada di dalam, tapi karena dia tidak sendirian, dia berkata, pasti masih bisa dilakukan. Lebih penting lagi, seorang protagonis selalu mendapat kesempatan. Bahkan ketika jatuh dari tebing pun tidak akan mati. Mereka masuk ke dalam gua melalui pintunya, dan Karach berkata, mungkin ini adalah terowongan dwarf. Yoan Gong berkata, dwarf seharusnya ada di dunia iblis. Karach berakta tidak lagi, tapi dulu memang mereka pernah tinggal di sini. Yoan Gong bertanya, apakah mereka semua bermigrasi? Dan Karach bilang dia hanya mendengar cerita-cerita mereka. Lalu mereka melihat banyak harta karun di depan mereka dan mulai mengambil barang-barang itu sambil berkata, ini benar-benar bagus. Dan para dwarf meninggalkan senjata yang luar biasa. Yoan Gong hanya menatap karena tidak bisa menggunakan satupun senjata itu akibat persyaratan level yang belum terpenuhi. Juga statusnya tidak cukup tinggi. Dia berkata, sebaiknya disimpan saja. Dan bertanya-tanya bagaimana cara memasukkannya ke dalam inventory. Dia mengambil satu dan berkata store, lalu senjata itu langsung masuk ke dalam inventorinya. Dia berkata, ternyata benar dugaannya. Sentuh lalu pikirkan store, maka barang itu langsung tersimpan. Di minimap, dia melihat banyak titik merah. Dia bertanya-tanya apakah itu musuh, dan menyuruh semua ork untuk mundur. Dari dinding, sebuah retakan muncul sebelum terjadi ledakan, membuat para ork terpental.
Ternyata itu adalah salah satu orc petir merah. Mereka keluar sambil berkata bahwa mereka sudah menyadari kedatangan mereka. Dan ternyata dia adalah komandan suku bernama Kaiken. Kaiken berteriak menyuruh pasukannya membunuh semua orc dan para orc mulai dibantai. Beberapa ada yang melawan, tapi sepertinya tidak banyak yang bisa dilakukan karena jumlah mereka kalah. Perlahan keadaan mulai berbalik ke pihak mereka dan Yuan Gong berpikir apakah dia harus mencuri beberapa serangan terakhir untuk mendapatkan XP. Dia menyelinap di belakang salah satu orc yang sedang bertarung dan menyerang dengan sekuat tenaga, tapi pedangnya malah patah. Dia menatap ke pedangnya, bertanya-tanya apakah senjatanya jelek sekali. Orc merah itu menatapnya tajam, dan dia langsung lari sambil berteriak yang kemudian tersandung batu, membuatnya jatuh tersungkur dengan wajah membentur tanah. Ternyata dia kehilangan 14 HP, tapi masih punya 5 MP tersisa. Orc merah itu mendekat, hendak menghabisinya, dan Yuan Gong berteriak sebelum Karaj maju menghalangi serangan itu, lalu bertanya apa yang dia lakukan, dan menyuruhnya minggir. Yuan Gong duduk terpaku karena ketakutan melihat pertarungan itu. Dia berkata bahwa tangannya masih gemetar, dan ini hanya sebuah game, tapi dia tetap tidak ingin mati. Dia berkata dia tidak bisa melanjutkan ini dan cukup untuk hari ini. Saat dia membuka menu, dia berkata ini terlalu nyata dan menakutkan. Kita juga melihat bahwa rasnya disebut Gandharva. Dia sebenarnya tidak memiliki skill apapun dan bingung karena tidak ada satupun opsi untuk logout. Dia bertanya-tanya apakah mungkin dia terjebak di sini. Kaiken melihatnya dan perlahan maju, melancarkan serangan sihir ke arah Yuan Gong. Yuan Gong berkata dia tidak bisa mati di sini saat tubuhnya ditembus berkali-kali dan sakitnya luar biasa, membuatnya terpental ke tebing. Dia mulai terengah-engah saat kesadarannya memudar. Yuan Gong lalu tersadar di sebuah tempat yang sepertinya adalah pikirannya sendiri. Dia bertanya-tanya di mana dia berada, berkata bahwa dia yakin dia sudah mati oleh serangan orc tadi dan mulai berpikir apakah dia sudah benar-benar mati. Namun kemudian cahaya emas terang muncul di depannya dan dia mendengar suara seorang wanita yang berkata bahwa dia adalah takdir bagi tempat ini, menyuruhnya menaklukkan dan memerintah melalui penaklukan. Wanita itu mengulurkan tangannya ke depan. Kita juga melihat bahwa dia memiliki 2 mata dengan warna berbeda. Yuan Gong bertanya-tanya apa yang sedang terjadi sebelum cahaya terang itu benar-benar menyelimutinya. Kembali ke pertempuran, kita melihat para orc hijau kewalahan namun tetap berusaha sekuat tenaga. Kaiken datang untuk memperkuat pasukannya. Dia berkata, tak menyangka mereka datang ke sini hanya dengan jumlah orang sedikit ini. Dia bertanya-tanya, apakah mereka bodoh atau hanya nekat? Lalu dia berkata, tak perlu membuang waktu dan menyuruh membunuh semuanya. Yuan Gong bertanya-tanya, apakah itu tadi semacam awakening yang baru saja dia alami? Kaiken menoleh, bertanya bagaimana mungkin dia bisa berdiri lagi. Yuan Gong melihat jendela status yang menunjukkan dia telah memperoleh psychokinesis level 1. Dia heran kapan mendapatkannya. Dia lalu terkejut karena terlihat bahwa dia memiliki pekerjaan sekunder bernama Knight of Conquest. Kaiken bertanya apa yang sedang dilakukan pasukannya, mengatakan mereka harus membunuh Yuan Gong lebih dulu. Karaj menyadarinya, lalu berkata dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi pada pangeran. Dia berteriak menyuruh semua orc melindungi sang pangeran dan memastikan pangeran tidak boleh terluka. Yuan Gong hanya berdiri di sana, masih mencoba memahami apa yang sedang terjadi dan melirik kembali ke jendela statusnya, berkata bahwa job ini tidak pernah ada di game. Lalu dia menusukkan pedangnya ke tanah sambil berkata bahwa seolah-olah dia sudah mengenalnya sejak lama karena mantra-mantra itu terus berputar di kepalanya. Dia menatap ke depan, berkata bahwa kekuatan penaklukan adalah kekuatan seorang raja, lalu berteriak di bawah panji sang raja. Saat cahaya emas mulai menyelimuti semua orc, kita melihat bahwa skill conquest memberikan efek buff pada sekutu dalam area tertentu. Semua orc berkata mereka dipenuhi kekuatan dan langsung menyerbu anggota suku merah. Salah satu dari mereka meninju hingga menembus dada lawan, dan kini mereka dengan mudah menghabisi musuh hanya dengan tinju kosong. Mereka sama sekali tidak butuh senjata. Kaiken bertanya apa yang sedang terjadi dan bagaimana mereka bisa mendadak jauh lebih kuat, mengatakan ini benar-benar tidak masuk akal. Dia melihat Yuan Gong di belakang yang sedang melafalkan mantra dan berkata bahwa pasti dia penyebabnya. Dia meluncurkan 4 serangan, berkata dia tidak boleh dibiarkan melanjutkan ini. Yuan Gong menatap ke arah serangan itu, tapi Karaj segera maju menangkis semuanya. Yuan Gong yang kini melihat kemampuan Karaj jadi lebih percaya diri, lalu menyuruhnya maju menyerang langsung ke arah Kaiken dengan buff barunya. Kaiken sadar ini buruk dan berteriak menyuruhnya berhenti sebelum akhirnya Karaj mengayunkan pedangnya dan memenggal kepalanya. Anggota suku lainnya melihat kepala Kaiken jatuh ke tanah dan langsung lari ketakutan. Para orc berkata mereka tidak boleh membiarkan satu pun lolos. Jendela status memberitahu Yuan Gong bahwa prestasi seorang jenderal adalah untuk rajanya, lalu memberinya 3 kali level up sekaligus. Yuan Gong bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, sementara Karaj menatap Yuan Gong dan mulai heran dari mana kekuatan ini berasal. Saat dia menunduk, dia kembali menatap Yuan Gong, bertanya-tanya apakah dialah penyebab semua ini. Kembali ke perkemahan, Yuan Gong berkata, tidak ada di sini, meski sudah kucari. Tidak ada tombol keluar game di menu. Dia terus berkata pada dirinya sendiri untuk tetap tenang. Dia berkata, ada 2 kemungkinan yang bisa dia pikirkan. Yang pertama, dia terjebak di realitas virtual. Mungkin ada bug fatal yang terjadi di dunia nyata. Jika begitu, mungkin bisa diperbaiki lewat update. Yang kedua terdengar gila, tapi ini bukan game, melainkan kenyataan. Seperti di novel atau komik, dia masuk ke dunia game, atau dunia yang mirip game. Latar belakangnya terlalu nyata, hanya bisa digambarkan sebagai kenyataan. NPC yang bisa benar-benar diajak berbicara, dan yang paling penting, tidak ada sensor mosaik saat dia melihat ke bawah, ke anunya.
Dia bertanya-tanya apakah benar dia berada di dunia lain dan apakah dia harus mati untuk bisa keluar. Tapi dia berkata itu bukan resiko yang bisa dia ambil. Dan setidaknya lawannya orc, bukan ogre. Untuk sekarang, dia seorang pangeran, sendok emas. Dari semua sendok, Karaj masuk dan bertanya apakah dia punya waktu sebentar. Dan mulai saat ini, karena kemungkinan besar dia terjebak, kita akan memanggilnya Shudra. Shudra bertanya apa yang diinginkan Karaj. Lalu kita mendengar bahwa Karaj ingin berduel dengannya. Karaj berkata, dia tetaplah pemimpin yang harus dia layani. Jadi akan lebih baik untuk masa depan jika tahu seberapa jauh kemampuan pedangnya. Shudra bertanya, apakah ada alasan untuk itu? Lalu Karaj menyerahkan pedang padanya sambil berkata, jangan khawatir karena dia akan menahan diri sebisa mungkin. Shudra bertanya, apakah memang pantas bicara begitu pada seorang pangeran? Lalu dia langsung menyerang, berkata, kalau mereka akan melakukannya, maka harus dilakukan dengan benar. Karaj bersiap bertahan dan Shudra menebas ke arah kepala Karaj. Dia lalu mulai menusuk ke segala arah, tapi Karaj hanya duduk diam sambil berkata, ini seperti telur mencoba menghantam batu. Dengan satu tebasan ringan, dia membuat Shudra terpental jauh ke belakang. Shudra mengusap bagian belakang kepalanya, dan Karaj bertanya, apakah dia baik-baik saja? Shudra berkata, kalau dia akan memukul sekeras itu, seharusnya dia memperingatkannya. Tapi kita melihat bahwa dia sebenarnya telah membuka skill Basic Swordsmanship level 1. Dia menatap ke atas, bingung, bertanya kapan dia mendapatkannya. Lalu dia menyadari dan berkata bahwa ini sama dengan saat dia mendapat psikokinesis. Mungkin dia memperoleh skill ketika merasakan serangan itu sendiri. Karaj berkata duel sebaiknya diakhiri di sini dan mereka sebaiknya makan. Tapi Shudra berkata siapa bilang sudah selesai. Saat dia mulai berdiri tegak, dia berkata ini baru saja dimulai. Shudra menyerang lagi, kali ini dengan tusukan yang jauh lebih terarah. Tapi Karaj masih bisa menahannya. Dia berkata gerakannya jelas meningkat. Lalu bertanya kenapa dia begitu buruk di awal. Mengatakan skillnya tidak serta-merta naik level. Karaj menebas sekali lagi, membuat Shudra menjauh, tapi dia tampak menikmatinya. Bertanya apakah Shudra sekarang bisa menghadapinya. Dia bertanya levelnya berapa, dan Karaj menjawab terakhir kali, dia cek adalah level 21. Shudra membuka jendela statusnya, berkata bahwa sebentar lagi dia akan menyusul, dan kita melihat bahwa kini dia sudah level 7. Dia menjelaskan bahwa di dunia ini, orang-orang punya level, tapi berbeda dengannya. Mereka tidak bisa begitu saja mengecek level di jendela status. Mereka harus menggunakan mantra pengukur level untuk melihatnya. Tapi dia bisa melihat detail stat secara lengkap dan bisa memperkuat stat dengan poin tambahan dari level up. Itu adalah keuntungan yang sangat besar. Dia melompat maju dari tanah, melompat maju ke arah Karaj, dan mereka mulai bertukar pukulan demi pukulan. Shudra berkata ini berarti dia bisa menjadi lebih kuat, dan bukan hanya itu, tapi dia bisa berkembang jauh lebih cepat daripada siapapun yang pernah dia bayangkan. Ada banyak episode sampai akhir, tapi yang paling penting adalah peristiwa besar, Hari Pembantaian. Peristiwa ini terjadi di alam iblis, tahun 517. Itu adalah peristiwa besar, di mana Zephyr membunuh semua saudaranya demi tujuannya. Karena tertulis semua saudara, itu jelas, termasuk dirinya juga. Tahun saat ini adalah 512, jadi masih ada waktu hingga 517. Dia harus mencegah peristiwa itu dengan cara apapun sebelum saatnya tiba. Idealnya, dia harus menjadi lebih kuat daripada Zephyr. Karaj bertanya apa yang dia lakukan di sini, karena sudah mencarinya kemana-mana. Shudra bertanya apakah ada yang salah, dan Karaj bilang hari ini adalah rapat mereka. Shudra bertanya rapat apa, dan Karaj berkata, cepatlah, karena semua orang sudah menunggu. Shudra kembali ke perkemahan mereka dan terlihat duduk di meja sambil tertawa gugup, berkata bahwa mereka datang lebih awal. Di seberangnya terlihat dua saudaranya. Kakaknya, Pangeran ke-7 bernama Chris Moonlight, bertanya kenapa dia tiba-tiba bicara terlalu formal dan berkata, sebaiknya bicara santai saja karena mereka bersaudara. Adiknya, Caitlin Moonlight, juga berkata, ini pertama kalinya dia bertemu langsung dengannya. Dia adalah putri ke-8. Chris berkata dia bisa memanggil mereka kakak dan adik secara biasa saja. Shudra berkata baiklah dan menjelaskan bahwa kedua orang ini adalah anak dari permaisuri ke-4, Elaine Moonlight, penguasa para Lyantropes. Bahkan dalam pertempuran di dalam game, mereka selalu menyulitkannya. Namun Chris dan Caitlin, 1 tahun sebelum Hari Pembantaian, dibunuh oleh Zephyr dan anak-anak Raja Iblis lainnya. Alasannya adalah rahasia kelahiran Caitlin. Dia sebenarnya bukan anak Raja Iblis, melainkan anak haram. Caitlin lalu bertanya, kenapa dia tidak mengikuti rencana dan malah memutuskan bertarung, padahal dia hanya menyuruhnya mengintai. Dia menjawab bahwa dia tidak menyangka mereka akan muncul di sana. Caitlin berjalan mendekat, berkata bahwa dia perlu memeriksa apakah Shudra terluka, mengingatkannya untuk lebih berhati-hati, karena dia yang terlemah di antara saudara-saudara. Shudra meminta maaf dan bertanya-tanya, kenapa mereka begitu mengkhawatirkannya? Apakah anak-anak Raja Iblis benar-benar akur satu sama lain? Chris bilang dia setuju dengan Caitlin, dan menasihatinya lain kali, jangan melakukan hal berisiko, karena bisa dimarahi. Shudra berkata dia mengerti, tapi dalam hati bertanya-tanya, kenapa mereka begitu baik padanya? Dia lalu berpikir bahwa di antara para Lyantropes, ada banyak pengguna aura, mungkin berkat energi kehidupan yang mereka miliki. Jika dia menggunakan cara yang sama untuk mendapatkan skill, mungkin dia juga bisa mempelajari aura dengan mudah. Dia berkata, ada sebuah permintaan yang ingin dia sampaikan. Chris bertanya apa yang dia inginkan, dan mata Shudra mulai berbinar saat dia berkata bahwa dia ingin dipukul dengan aura. Keduanya kaget dan bertanya-tanya sejak kapan dia jadi maniak masokis seperti itu. Mereka bahkan ragu apakah mereka mendengar dengan benar. Namun adegan berganti ke tempat lain, terlihat para orc merah terpental jauh karena sedang berlangsung perang besar antara orc hijau dan orc merah. Beberapa aksi brutal mulai terlihat. Seorang orc merah raksasa mulai membantai sesamanya.
tubuhnya. Dan saat mereka mencoba menyerangnya, dia menghabisi mereka juga. Salah satu berhasil melukai lengannya, dan dia menunduk dengan marah. Ork itu langsung sadar sudah berbuat kesalahan sebelum tubuhnya berubah jadi kabut merah. Sementara semua ork di sekitarnya terpental ke udara. Dia berteriak, memerintahkan anak buahnya untuk tidak membiarkan seorang pun lolos, sambil berkata, siapa yang membunuh paling banyak akan mendapat hadiah. Anehnya, ork hijau tampak menuruti perintahnya, seolah dia berpihak pada mereka. Sepertinya Shudra sedang tidur, tapi kita melihatnya kembali dalam kesadarannya, dan dia melihat wanita dari sebelumnya yang telah menolongnya. Dia bertanya siapa dia, dan kemudian melihat sekeliling, mengatakan bahwa dia ingin tahu siapa sebenarnya semua orang-orang ini, karena dia tidak mengingat karakter-karakter ini ada di dalam game. Wanita itu perlahan mendekatinya sebelum berubah menjadi cahaya terang yang membutakannya. Saat dia perlahan membuka matanya kembali, dia bertanya-tanya mimpi apa itu barusan, dan Karak mulai berbisik di telinganya. Shudra berkata itu membuatnya kaget, dan Karaj berkata bahwa dia terlihat baik-baik saja, dan dia bertanya-tanya kenapa dia meminta saudara-saudaranya untuk memukulnya. Dia terus merengek, dia ingin melihat bagaimana efeknya. Tapi kita melihat Shudra mulai melepaskan sedikit aura. Ternyata itu benar-benar berhasil, dan dia berkata bahwa dia benar-benar bisa merasakannya. Karaj bertanya, apakah kamu bisa langsung membangkitkan aura itu jika kamu terkena pukulannya? Dan Shudra berkata, setidaknya sebagian, tapi sepertinya begitu. Dia bertanya, apakah itu alasan dia begitu penuh energi saat bertarung di dalam gua? Shudra berkata, itu memang dirinya, dan Karaj berkata dia mengerti. Shudra berkata yang lebih penting, apakah ada sesuatu yang terjadi saat dia tidur? Karaj berkata, tentu saja, pasukan utama menang melawan ork merah. Shudra bertanya tentang itu, mengatakan bahwa dia pikir saudara-saudaranya lah yang dikirim ke sini untuk mengalahkan ork merah. Karaj berkata tidak mungkin, bertanya apakah dia tahu seberapa besar suku itu. Shudra lalu bertanya siapa yang memimpin, dan Karaj memberitahunya bahwa itu adalah seorang pria bernama Jenderal Bondal. Shudra tampak terkejut dan berkata bahwa dia adalah salah satu orang terkuat di luar sana. Berkat itu, dia benar-benar menyukainya sebagai bawahan ketika dia bermain sebagai Zephyr, dan kemudian dia menyadari ini mungkin menjadi kesempatannya. Bondal menjadi bawahan Zephyr pada tahun 515, jadi dia belum menjadi bawahannya, yang berarti dia bisa merekrutnya untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Dia tahu semua risiko yang berhubungan dengannya, hadiah yang dia sukai, makanan yang dia suka, bakatnya. Tapi bagian terpenting ketika membawanya ke pihakmu, rahasianya adalah mengalahkannya dalam duel. Jika dia tahu sebanyak ini, dia seharusnya bisa merekrutnya sebelum Zephyr mendapat kesempatan itu, dan dia punya banyak waktu untuk mencobanya. Dan itu adalah tujuan pertamanya untuk sekarang, yaitu menyiapkan seorang bawahan yang tepat. Kita mendengar adegan berpindah ke Chris yang berteriak di camp Caitlyn. Dia bertanya, apakah dia benar-benar mencapai dasar-dasar aura hanya dalam satu hari? Shudra berkata, dia memberikan semua poinnya ke aura. Jadi ini adalah hal minimum yang seharusnya diharapkan. Bukan berarti dia menginvestasikannya dengan sembarangan juga, karena aura meningkatkan kemampuan fisik secara keseluruhan, itu lebih menguntungkan daripada psikokinesis. Chris berkata bahwa ini konyol. Bertanya apakah itu karena dia seorang Gondarva. Dia lalu bertanya pada Shudra, apakah secara kebetulan dia juga bisa menggambar peta sarang? Shudra berkata, dia pikir dia bisa, dan meskipun dia tidak memiliki peta asli, dia punya peta mini. Dan lalu dia bertanya apakah dia bisa meminjam kertas dan pena. Dia mulai menggambar, dan akhirnya selesai. Chris berkata bahwa ini bahkan lebih detail daripada peta yang dia punya, mengatakan bahwa dia benar-benar jenius. Shudra tertawa, dan Caitlyn berkata bahwa suku ork merah yang mereka temui sudah dimusnahkan, jadi mereka tidak tahu bahwa mereka menemukan sarang ini. Chris berkata bahwa jika mereka menggunakan ini, maka mereka bisa menyerang secara tiba-tiba. Jadi ada satu hal lagi yang mereka butuhkan darinya. Dia kembali ke pegunungan, dan Karaj bertanya, apakah itu misi pengintaian lagi untuk mereka? Shudra berkata itu tidak bisa dihindari. Dia yang terlemah di antara saudara-saudaranya sekarang, tapi Karaj hanya bersyukur bahwa mereka mendapat bala bantuan, dan Shudra berkata bahwa itu berkat pencapaian yang mereka buat. Karaj tertawa, berkata, itu benar. Dan kemudian mereka melihat dua orang di depan mereka yang tidak lain adalah Caitlyn dan seseorang lainnya. Shudra bertanya, ada apa dan kenapa dia mengenakan tali? Dia menyuruhnya diam karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam misi ini. Dia akan mengikutinya secara diam-diam, dan dia hanya akan turun tangan jika itu benar-benar berbahaya karena kreditnya harus didapatkan sendiri. Dia bertanya-tanya apakah dia bodoh dan kenapa dia mendukungnya, tapi mengatakan bahwa dia tidak akan menolaknya. Wanita lain itu memperkenalkan dirinya sebagai Sarah sang ajudan. Shudra berkata senang bertemu dengannya. Caitlyn berkata mereka akan mengikuti dengan cara mereka sendiri, jadi dia tidak perlu memikirkan mereka dan fokus pada pengintaian. Dia berkata dia mengerti, dan mereka turun ke dalam gua yang sebelumnya mereka masuki. Saat mereka berjalan, Karaj bertanya-tanya, kenapa ruangan-ruangan ini benar-benar kosong dan siapa yang pindah tanpa membawa barang berharganya? Dia mengira para dwarf pasti sudah mengambil semuanya. Shudra lalu bertanya tentang senjata yang mereka lihat sebelumnya, dan Karaj berkata mereka mungkin tidak dianggap berharga. Shudra berkata itu agak masuk akal. Mereka terus turun, dan Karaj berkata bahwa dia merasa sesuatu sedang datang ke arah mereka. Shudra berkata bahwa dia juga bisa mendengarnya. Shudra melihat mereka di minimap sambil berkata bahwa mereka akan mulai menyerbu mereka dan membuka inventarinya. Dia berkata dia sudah tahu ini akan terjadi, jadi dia sudah menyiapkan sebelumnya sebuah item sihir kilat. Dia berkata saat dia memberi sinyal, semua orang harus menutup mata mereka. Di ujung gua, kita melihat laba-laba mulai merangkak keluar menyerang mereka sambil membawa batu di punggungnya juga. Mereka disebut laba-laba batu, monster yang sering ditemukan di tempat seperti gua, dan mereka bergerak dalam kawanan berisi lusinan serta memiliki racun paralisis yang kuat. Shudra menyuruh semua ork untuk menutup mata mereka dan melempar sihir kilat tinggi ke udara yang
yang kemudian terpecah, menciptakan cahaya emas raksasa di atas gua, membutakan semua mata laba-laba batu. Shudra berkata bahwa mereka adalah makhluk kegelapan. Jadi ketika terkena cahaya, mereka menjadi benar-benar lumpuh, dan dia berteriak, menyuruh pasukannya membunuh laba-laba itu. Semua anak buah mulai menyerbu masuk. Laba-laba itu mencoba melawan, tapi sia-sia karena anak buah dengan mudah menyingkirkan mereka. Shudra tetap berada di garis belakang dan membuka minimapnya. Dia mulai memperbesar mapnya sambil berkata bahwa laba-laba batu berburu dalam kawanan, dan di setiap kawanan selalu ada bos, dan dia menemukannya. Dia menyuruh Karaj mengikutinya karena mereka akan mengejar bos. Karaj berkata siap, dan dia bersama Shudra mulai bergerak melewati pertempuran langsung menuju target mereka. Kita melihat bahwa ukurannya jauh lebih besar daripada yang lainnya, dan mereka mulai berteriak ke arahnya. Karaj melompat dari tanah untuk menyerang dan mulai menyerang bagian atas cangkangnya, tapi dia benar-benar terkejut karena dia bahkan tidak tergores sama sekali. Shudra berkata bahwa cangkang makhluk itu benar-benar keras, dan dia sebenarnya lupa. Itu berarti kapak tidak bisa menembus cangkangnya, dan kelemahannya adalah api, tapi dia belum bisa menggunakan sihir api. Lalu ia mulai membuka mata-mata kecil di seluruh cangkangnya. Karaj tampak terkejut. Dia tidak tahu harus berbuat apa, dan Shudra berkata bahwa dia harus menggunakan api. Dia bertanya dari mana dia tiba-tiba bisa mendapatkan api, dan Caitlin menyuruh Shudra untuk mengangkat pedangnya. Dia melakukannya dan mulai diselimuti api. Dia terkejut sambil bertanya, apakah dia sedang menggunakan sihir? Dia bertanya, apakah ini sudah cukup? Dan dia mulai mendukungnya dari belakang. Laba-laba batu itu menyerang ke arahnya, dan saat semakin dekat, dia bersiap diri. Saat kita melihat sebuah ledakan dari serangan itu, dia muncul dari debu yang ditimbulkan, dan mulai memanjat kakinya, serta memadukan pedang api dengan keterampilan pedang dasarnya. Menyebutnya pedang pembakar saat dia mulai menebas bos laba-laba batu di seluruh tubuhnya. Bos itu kini mulai terbakar sepenuhnya. Shudra menatapnya. Lalu ia mulai merasakan aura level up, dan sebuah notifikasi muncul berkali-kali memberinya 2 level, sehingga sekarang menjadi level 9. Ia merasa bersemangat, dan Caitlin bertanya, apakah dia baik-baik saja? Penasaran apa cahaya itu? Ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, dan mengatakan padanya bahwa itu hanya sebuah berkah yang terjadi dan tidak perlu khawatir. Dia bertanya, apakah itu berkah karena menjadi seorang Gandharva? Dan dia menjawab ya. Lalu dia bertanya, apakah dia pernah melawan mereka sebelumnya? Karena dia tampak menanganinya dengan cukup terampil. Dia menjawab bahwa dia membacanya di sebuah buku, tetapi setelah pernah melawan mereka di dalam game, sudah wajar mengetahui gerakan mereka. Karaj kemudian menyuruhnya melihat ini, dan dia berbalik ketika mereka melihat sebuah pintu tersembunyi di dalam gua ini. Mereka membukanya dan masuk ke dalam ruangan. Shudra terkejut karena dia mengenali ini sebagai portal kota. Karat bertanya, apakah dia tahu apa ini? Dan Shudra mengatakan bahwa dia hanya punya dugaan. Dia tidak sepenuhnya yakin, tapi simbol itu bergaya kurcaci. Saat bermain sebagai Zephyr, dia bahkan tidak pernah melihatnya. Tetapi sebagai pahlawan, dia pernah melihat beberapa. Dia berpikir portal ini aktif ketika diresapi sihir. Dia mengatakan bahwa ini semacam portal. Begitu pikirnya. Caitlin bertanya, apakah dia yakin? Dan Sarah mengatakan, menilai dari gayanya, sepertinya sang pangeran benar. Caitlin bertanya, apakah mereka bisa tahu kemana itu mengarah? Dan Sarah mengatakan, mungkin jika mereka melihat sekeliling, seharusnya ada beberapa tulisan. Karaj menunjukkannya di dinding, sambil berkata ada tulisan di sini. Mereka berjalan mendekat untuk melihat, dan jelas, itu bukan tulisan umum dari dunia iblis, dan terlihat seperti tulisan kurcaci. Karaj bertanya pada Caitlin, apakah dia bisa membacanya? Dan dia bertanya bagaimana dia bisa tahu itu. Mereka kemudian bertanya pada Sarah apakah dia bisa, dan dia mengatakan tidak. Shudra mulai membacanya, mengatakan bahwa itu adalah portal pegunungan Zixka nomor 2, dan tampaknya terhubung ke portal nomor 3. Lalu dia bertanya-tanya sendiri, bagaimana bisa dia membaca itu? Kita melihat bahwa dia telah memperoleh skill tulisan kurcaci sekarang, dan dia tidak percaya bahwa dia juga bisa memperoleh bahasa seperti ini. Karaj bertanya, apakah dia benar-benar baru saja membacanya? Dan Shudra mengatakan sepertinya begitu. Caitlin bertanya kapan dia mempelajarinya, dan Sarah bertanya apa yang tertulis di bagian bawah. Shudra mengatakan, tampaknya portal ini akan aktif ketika diresapi sihir. Lalu bertanya pada adiknya apakah dia bisa mencobanya. Dia bertanya kenapa dia tidak melakukannya sendiri, dan dia mengatakan bahwa dia masih canggung melakukannya, dan dia tidak ingin memberitahu bahwa dia sebenarnya tidak bisa menggunakan sihir. Caitlin berjalan mendekat, menginfusinya, dan bola itu mulai memancarkan cahaya biru samar, lalu mulai berdenyut saat meluas menampilkan seluruh jajaran pegunungan tempat mereka berada saat ini. Mereka melihat lokasi mereka saat ini dan portal 3 juga, dan mereka menduga mungkin di sanalah para kurcaci bersembunyi. Karaj mengatakan ini bagus karena pasukan utama Orc Merah berada tepat di depan pegunungan ini. Shudra mengatakan ya, sekarang mereka bisa menyerang secara mendadak. Caitlin memutuskan mereka harus berhenti di sini karena detailnya akan dibicarakan nanti. Mereka kembali ke camp, dan Chris begitu bersemangat mengatakan bahwa Shudra benar-benar pembawa keberuntungan. Shudra mencoba mengatakan bahwa itu hanya kebetulan belaka, tetapi dia diam-diam menahan air mata akibat tepukan keras saudaranya. Chris mengatakan bahwa jika dia ingin mengatakan sesuatu, katakan saja karena dia akan melakukan apa saja untuknya. Shudra mengatakan tidak apa-apa. Chris mengatakan sebagai saudaranya dan pemimpin, dia ingin memberinya hadiah, jadi dia tidak boleh menolak. Kalau tidak, dia akan kecewa. Shudra bertanya apakah sebuah permintaan yang agak berlebihan pun diperbolehkan.
Chris mengatakan itu tidak masalah dan dia sebenarnya penasaran apa yang akan dia minta. Shudra ingin dia mengajarinya tinju dewa binatang. Chris tampak agak terkejut dan Shudra mengatakan bahwa senjata tidak mungkin karena levelnya, tetapi skill juga berbeda. Tinju dewa binatang adalah seni bela diri yang kuat yang diturunkan dalam keluarga kerajaan Lycanthrope. Sederhananya, itu adalah seni bela diri tingkat tinggi peringkat S. Dia tahu itu permintaan yang besar, jadi dia mengerti jika dia menolak. Shudra berkata bahwa dia rasa itu memang masih terlalu berlebihan dan tidak apa-apa karena dia sudah menduganya sejak awal. Tetapi Chris berkata bahwa dia akan mengajarkannya. Shudra terkejut dan Chris berkata bahwa dia tidak bisa mengajarkannya teknik rahasia. Shudra bersemangat dan Chris berkata bahwa sebagai gantinya dia akan mengajarkannya aura, mengatakan bahwa itu sudah cukup sebagai hadiah. Shudra tidak mengatakan apa-apa dan Chris berkata bahwa dia pasti tidak menyukainya, tetapi Shudra berkata bahwa dia benar-benar menyukainya. Chris kemudian memanggilnya dengan nada hangat, mengatakan mulai sekarang, selain Caitlyn, dia ingin menganggapnya sebagai adik laki-laki yang dekat. Shudra memikirkannya, mengatakan bahwa itu pernyataan yang cukup bermakna, tetapi itu bukan saran yang buruk dan dia setuju dengan itu. Dan dia berkata, tentu saja, saat dia dan Chris berjabat tangan, Caitlyn juga tampak bahagia sekarang. Dan Shudra berkata bahwa mereka harus bekerja sama dengan baik mulai sekarang. Dan kita melihat bahwa keduanya telah membentuk aliansi dengannya. Dan sejauh ini, itu adalah aliansi biasa. Lalu kita dibawa kembali ke pegunungan dekat Portal 3. Saat kita melihat pos orc merah di dalam salah satu tenda, salah satu orc berkata, mereka mungkin tidak datang ke sini untuk menargetkannya sejak awal. Dan mereka berkata, mereka ingin tahu apa yang dilakukan putri besar mereka di sini. Saat kita melihatnya terikat, inilah putri ke-6 bernama Felicia Doomblade. Tetapi kembali ke Shudra, dia melihat status karismanya yang paling rendah. Dia berkata pada awalnya, setiap kali levelnya naik, semua statusnya meningkat 2 poin. Tetapi pada suatu titik, karismanya hanya mulai naik 1 poin. Dan dia bertanya-tanya, mengapa hal ini terjadi? Dalam permainan, penampilan dan karisma adalah status yang terpisah. Penampilan hanya berarti seberapa tampan atau cantiknya seorang karakter, tetapi karisma adalah tentang seberapa disukai seorang karakter di mata orang lain. Dia berkata, dia rasa itu masuk akal, karena sejauh ini laju pertumbuhannya sudah cukup baik. Lebih penting lagi, dia akan segera mencapai level 10. Dalam permainan, setiap kali Zephyr atau Locke mencapai level 10, keterampilan unik mereka, Descendant of Darkness dan The Chosen One, naik 1 level, dan dia bertanya-tanya, jika dia mencapai level 10, maka setidaknya salah satu keterampilannya akan naik. Karak masuk, mengatakan semuanya sudah siap, bertanya apakah dia siap untuk berangkat. Dia berkata iya, dan Karaj berkata, dia sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Bertanya apa yang terjadi. Shudra berkata itu bukan apa-apa. Saat mereka berangkat, kita melihat semua orki sudah siap, menunggu perintahnya. Dia berkata, sudah waktunya bagi mereka untuk berangkat. Mereka menyeberangi pegunungan kembali ke dalam gua. Dengan Lycanthrope sekarang di pihak mereka, mereka mulai membuka jalan, dan kita melihat pintu portal tepat di belakang mereka. Di dalamnya ada Chris dan semua orang lainnya. Chris bertanya kepada Lycanthropes, apakah mereka sudah menyelesaikan penyelidikan mereka? Salah satu dari mereka berkata, itu persis seperti yang dia katakan. Portal itu terhubung ke sungai pegunungan Zixka. Chris bertanya apakah itu berfungsi dengan baik, dan penyihir berkata, ya, tidak ada masalah, dan seperti yang diharapkan dari kerajinan tangan dwarf, itu kokoh. Chris berkata itu bagus, dan sudah waktunya bagi mereka untuk bergerak. Mereka kemudian mulai menyalurkan mana mereka ke dalamnya, dan sekali lagi, itu membuatnya menyala sebelum membuka portal ke jajaran pegunungan. Chris mulai berjalan ke depan, tetapi Shudra benar-benar terkejut mengatakan bahwa dia tidak percaya. Dia melihat sebuah gerbang di kehidupan nyata. Caitlyn bertanya apa yang dia tunggu, dan dia berkata dia akan segera menyusul. Begitu dia masuk, dia langsung dipindahkan ke sisi lain, dan dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Saat markas musuh tepat di depannya, Chris berkata itu persis seperti yang dia harapkan. Markas mereka ada di sini. Dia berkata, menilai dari ukurannya, mungkin ada sekitar 5.000 pasukan. Dan jika mereka menyerang dari belakang, maka persediaan makanan mereka seharusnya menjadi prioritas untuk dipertahankan. Jika Jenderal Bondal melancarkan serangan dari depan untuk mengalihkan perhatian mereka, maka pasukan penyusup mereka bisa membakar persediaan makanan dari belakang. Sarah berkata bahwa ada sesuatu yang terasa aneh. Tidak ada pasukan yang cukup di camp. Chris berkata, dia benar. Bertanya-tanya kemana mereka pergi. Mengatakan mungkin mereka sudah memulai serangan. Shudra melihat sesuatu di sisinya. Bertanya apa itu, dan dia berkata itu terdengar seperti pertempuran sedang berlangsung. Chris menyuruhnya memfokuskan auranya pada matanya. Dan Shudra berkata oke, dan mulai melakukan persis seperti itu. Dan dia melihat orc merah bertarung di depan. Caitlyn berkata satu pihak jelas adalah orc merah. Bertanya-tanya siapa pihak lainnya. Chris berkata mereka bukan pasukan Jenderal Bondal karena hari ini tidak dijadwalkan ada pertempuran. Shudra berkata skala pertarungan terlalu kecil. Shudra juga bertanya-tanya apa yang sedang terjadi saat kita melihat wanita elf bertarung melawan orc merah. Shudra mengenali mereka dan bertanya apa yang dilakukan Dark Elf di sini. Caitlyn terkejut bertanya, apakah dia yakin mereka Dark Elf? Dia berkata ya, mereka memiliki tubuh lebih kecil dan fakta bahwa mereka menunggang Draco membuatnya tak terbantahkan. Dia bertanya apa maksudnya, dan Chris berkata sepertinya mereka mundur, mengatakan bahwa komandan mereka gugur saat mereka pergi dengan kecepatan luar biasa. Karaj bertanya, apakah pertarungan benar-benar sudah berakhir? Dan Shudra masih bertanya-tanya mengapa Dark Elf ada di sini. Kembali ke markas mereka, Bondal berkata,
berkata, dia mendengar mereka menemukan portal dwarf seperti yang diharapkan dari pasukan Pangeran Chris. Tetapi dia ingin tahu bagaimana dia tahu kemana portal itu akan mengarah. Chris berkata bahwa sebenarnya bukan dia yang menemukannya. Itu adalah Pangeran ke-9, Shudra, yang berkata bahwa dia hanya kebetulan beruntung dan melihat Bondal lagi yang anehnya terasa menyenangkan. Bondal berkata bahwa akhirnya dia akan diberi hadiah dengan benar di Istana Raja Iblis. Chris lalu berkata bahwa ada bentrokan kecil di depan camp mereka. Bertanya apakah dia tahu sesuatu tentang itu. Dia berkata bahwa itu adalah Dark Elf yang tampaknya ikut serta dalam pertempuran atas kehendak mereka sendiri. Chris bertanya mengapa mereka melakukan hal seperti itu dan bertanya-tanya apakah mereka bukan bala bantuan dari istana. Bondal berkata sulit untuk dikatakan. Menurut mereka berencana melakukan pengintaian sebelum bergabung. Tetapi ada yang salah dan sekarang mereka punya masalah yang lebih besar. Chris bertanya apa itu? Dan Bondal berkata, tampaknya pemimpin unit independen Dark Elf ditangkap oleh Orc Merah. Chris berkata itu yang menyebabkan terjadinya bentrokan. Dan Shudra bertanya siapa sebenarnya komandan itu. Bondal berkata itu seseorang yang mereka kenal baik. Tidak lain adalah Putri ke-6, saudari mereka. Chris dan Caitlin tampak terkejut. Kita mengetahui lebih banyak tentang Putri ke-6 dan bagaimana Felicia adalah putri dari Ratu Ketiga, seorang mantan putri Dark Elf bernama Sylvia Doomblade. Felicia adalah saudari kembar dari Pangeran kelima, Sylvain. Dalam permainan, Felicia dan Sylvain termasuk dalam faksi putri keempat, Anastasia Nekrian, dan itulah mengapa mereka selalu dianggap musuh. Jadi, bagaimana tepatnya Felicia bisa muncul di sini? Dan Shudra bertanya-tanya, apakah dia ikut campur hanya untuk mendapatkan pujian? Chris berkata, mungkin mereka tidak tahu bahwa dia adalah Felicia, bagaimanapun juga. Tetapi Bondal berkata, dia belum bisa memastikan itu. Chris bertanya apa rencananya, dan Bondal berkata bahwa mereka akan menyelamatkannya jika bisa. Chris bertanya apakah ada negosiasi, tetapi Bondal berkata bahwa mereka yang harus membuat langkah pertama. Dia kira mereka bisa bicara, tetapi dia tidak berniat menundukkan kepalanya terlebih dahulu. Chris berkata dia mengerti. Bondal melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia akan mengumpulkan lebih banyak intel di pihaknya dan untuk menghubunginya jika ada perkembangan. Chris berkata dia paham, dan komunikasi kecil mereka berakhir. Chris berkata tampaknya saudari mereka telah menjadi tawanan perang. Caitlin berkata bahwa jika dia masih hidup, mereka harus menyelamatkannya. Chris berkata itu memang benar, tapi tidak akan mudah, karena mereka bisa saja menderita kerugian sendiri saat mencoba menyelamatkannya. Caitlin berkata mereka akan menyelamatkannya, karena mereka harus melakukannya. Lagi pula dia adalah saudara mereka. Chris memikirkannya dan berkata bahwa dia mengerti, tapi mereka sedang berada dalam situasi yang rumit. Shudra hanya bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Kita melihat di luar tenda mereka ada sekelompok likantrop, dan di dalam mereka sedang mengadakan rapat. Chris berkata rencananya sederhana. Saat Jenderal Bondal mengalihkan pasukan utama Orc Merah, mereka akan melancarkan serangan mendadak ke barak mereka dari belakang. Setelah itu, dia akan mendorong masuk ke pusat camp mereka dan menimbulkan kekacauan sebanyak mungkin. Lalu Caitlin dan Shudra masing-masing akan memimpin pasukan mereka untuk melaksanakan misi. Shudra bertanya, apakah misinya adalah menyelamatkan saudari mereka? Dan Chris berkata ya, tapi juga harus membakar persediaan makanan dan gudang senjata terlebih dahulu sebelum menyelamatkannya. Dan jika situasinya berbahaya, maka mereka harus segera keluar karena mereka tidak bisa mengorbankan lebih banyak nyawa hanya demi Felicia. Caitlin mulai marah dan Chris menyuruhnya diam karena dialah komandan unit. Caitlin berkata bahwa Felicia adalah keluarga mereka. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mengatakan hal seperti itu? Chris berkata dia tidak bisa membiarkan tindakan egois Caitlin menghancurkan operasi ini. Shudra kembali bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Sepertinya Chris sebenarnya tidak benar-benar ingin menyelamatkannya, dan Shudra bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang pernah terjadi di antara keduanya. Kini sudah malam dan waktunya menjalankan rencana mereka. Saat Lycanthrope dan ORC bekerja sama mendorong dan menembus pasukan utama, Chris dan yang lain mengawasi dari atas. Dia melihat semua camp musuh dari tebing, dan tampaknya di malam hari mereka tetap berjaga. Dia melihat sekeliling menunggu sinyal, lalu terjadi sebuah ledakan besar di salah satu sisi. Kita melihat para prajurit terhempas ke udara saat Bondal menerobos masuk dengan kekuatan brutal, dan dia berteriak memerintahkan untuk membunuh semuanya. Di sisi Shudra, Karaj berkata, serangan sudah dimulai, bertanya apakah mereka akan bergerak atau tidak. Mereka menunggu sinyal saat para orke terus maju dengan brutal. Bondal duduk di belakang, menunggu waktu yang tepat. Setelah beberapa saat, dia berhenti sejenak, lalu memerintahkan semua unit mundur saat mereka mulai menarik diri. Chris melihat ini sebagai kesempatan mereka dan berkata kepada semua orang untuk bersiap karena sekarang giliran mereka. Lalu dia memerintahkan Shudra dan Caitlin untuk menyelesaikan misi mereka sesuai rencana dan memberi perintah untuk maju menyerang. Saat mereka mulai bergerak, Orc Merah benar-benar terkejut karena mereka mulai kewalahan. Caitlin mengingatkan Shudra untuk berhati-hati dan dia menjawab agar Caitlin juga berhati-hati. Shudra membuka peta mini dan menemukan rute teraman lalu berkata, mereka harus langsung menuju gudang makanan. Karaj maju ke depan sambil berteriak bahwa dia akan membunuh mereka semua dan mereka mulai membuka jalan. Salah satu orc menyerang dan Karaj sadar dia tidak akan bisa menangkisnya. Tapi tiba-tiba sesuatu melayang menghantam kepalanya. Kita melihat Shudra melempar belati karena dia telah memperoleh kemampuan itu dan dia tersenyum karena berhasil dengan baik. Karaj bertanya, kapan dia mempelajarinya? Dan Shudra berkata, itu bukan apa-apa. Dia mendapatkan skill itu setelah mencoba sekali tadi malam. Karaj berkata bahwa mereka sepertinya telah menemukan gudang makanan. Bertanya apakah mereka hanya perlu membakarnya. Shudra berkata ya.
dan mereka harus mengikuti rencana. Tapi dia juga memikirkan tentang Felicia, mengatakan jika dia terjebak di sana, dia mungkin ikut terbakar dan mati. Jadi, mereka harus menemukannya terlebih dahulu. Dia bertanya, bagaimana cara menemukannya? Lalu dia berkata, untuk tunggu sebentar sambil membuka peta mini. Dia berkata, Felicia seharusnya dikenali sebagai NPC netral, jadi dia seharusnya ditandai dengan warna biru atau ungu. Dia kemudian melihat Felicia dan berkata pada Karak untuk mengikutinya. Saat mereka menerobos masuk ke dalam tenda, dia berkata, ini pasti tempatnya. Lalu bertanya di mana Felicia berada. Felicia memanggilnya dan dia menoleh. Melihatnya di sebelah kanan, terbelenggu di lantai. Felicia bertanya bagaimana dia bisa sampai ke sini dan terlihat terkejut melihatnya. Felicia bertanya apa yang Shudra lakukan di sini. Shudra berkata mereka bisa bicara nanti dan dia harus diam dulu sementara dia berusaha melepaskan rantainya. Dia mengatakan tempat ini berbahaya dan mereka harus segera keluar setelah dia membebaskannya. Dalam pikirannya, dia berpikir jika dia bisa membuat Felicia berutang budi padanya di sini, itu akan berguna nanti. Felicia masih saja bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia lakukan di sini. Mereka berhasil melarikan diri dan Shudra berkata mereka harus bergabung kembali dengan Chris dan Caitlin. Felicia bertanya, apakah Chris dan Caitlin benar-benar datang untuk menyelamatkannya? Shudra berkata tentu saja. Bertanya kenapa dia menanyakan hal itu. Apakah maksudnya mereka tidak seharusnya melakukannya? Felicia berkata, bukan itu maksudnya, dan bahwa Shudra terlalu jauh dari perebutan kekuasaan sehingga dia tidak tahu. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, Karaj berteriak memotongnya, mengatakan bahwa mereka sedang dikepung. Shudra menyuruh Felicia untuk cepat berlindung di belakangnya, dan dia mengangguk setuju. Tapi heran sejak kapan Shudra mulai memanggilnya dengan namanya. Shudra mulai berlari, dan Felicia melihat serangan datang dari belakang, lalu berteriak memperingatkan Shudra sebelum dia tertusuk tepat di punggung dadanya. Dia mulai memuntahkan darah, lalu tubuhnya terbakar menjadi api. Karak dan Felicia berteriak memanggil namanya, karena mereka tak bisa melakukan apapun selain duduk dan melihat api terus menyala. Felicia mulai panik, dan salah satu ork datang menyerangnya dari samping. Dia sedikit kesal, tapi lalu melihat sesuatu di sampingnya saat serangan api menghantam wajah ork itu. Terkejut, dia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi ketika melihatnya, dan tidak lain adalah Shudra yang perlahan berdiri. Kini telah memperoleh penguasaan mana tingkat 1 dan panah api. Dia tersenyum, dan mulai menembakkan panah api itu dengan cepat, menghabisi para ork satu persatu. Merasa percaya diri dengan kemampuan barunya, dia terus menembakkannya dengan cepat. Seorang diri menghancurkan para ork. Dia berkata inilah yang dia cari, dan beginilah rasanya sihir yang sesungguhnya. Meskipun baru level 1, kekuatannya benar-benar luar biasa. Sebuah serangan es kemudian mendarat di belakangnya, dan dia berkata ini kesempatan yang sempurna. Salah satu ork mulai menarik busur dengan panah es, dan dia sadar bahwa sasarannya adalah Felicia. Felicia berlari mendekat bertanya, apakah dia baik-baik saja? Shudra menyuruhnya jangan mendekat sebelum dia mendorongnya untuk menjauh. Felicia heran apa yang dia lakukan sebelum panah es meluncur langsung ke arahnya. Shudra berkata dia tidak bisa membiarkan Felicia terkena serangan itu, karena semuanya kini adalah miliknya. Panah es mulai menghantamnya, dan terlihat ledakan es besar. Saat debunya mulai reda, tentu saja kita sudah tahu apa yang terjadi, karena dia telah memperoleh panah es, dan dia berkata itu sesuai dengan dugaannya. Dia kemudian mulai merasa sangat lemah. Dia jatuh ke lantai dengan panah es menancap di dadanya. HP-nya kini tinggal 13 dari 95, dan dia berkata, ini benar-benar buruk. Saat dia terus kehilangan darah, dia sadar jika terkena serangan seperti ini sekali lagi, dia pasti tamat. Felicia menyebutnya bodoh. Dia terlihat benar-benar khawatir dan bertanya siapa yang menyuruhnya menyelamatkannya sejak awal. Shudra bertanya-tanya apakah Felicia ini tsundere atau apa, dan Felicia berkata, bahkan di antara semua saudara, dialah yang terlemah. Jadi kenapa dia berpikir harus menyelamatkannya? Shudra berkata, dia senang Felicia, salah paham soal ini. Lalu dia menoleh ke arah pemanah, bertanya-tanya apakah mereka akan menembak lagi. Tapi dia melihat pemanah itu sudah jatuh terkulai. Felicia kemudian bertanya, di mana Shudra belajar sihir? Dan dia menyadari bahwa Felicia jauh lebih kuat dari yang dia kira. Serta kini dia salah paham, mengira bahwa dia melakukannya untuk menyelamatkannya. Felicia kemudian mulai menyembuhkan lukanya dengan cahaya hijau terang. Shudra melihat ke bawah saat lukanya perlahan mulai menutup, sembuh dengan sendirinya. Tentu saja, dia juga mempelajari skill penyembuhan yang berarti sekarang dia bisa menahan semua serangan dan mempelajarinya sendiri. Dia berkata kemampuan Felicia menyembuhkan luka seketika itu sangat gila, tapi wajar saja karena dia penyihir jenius. Felicia kemudian bertanya, apakah dia merasa lebih baik dan bisa berdiri? Shudra menjawab dia, baik-baik saja berkat Felicia, dan HP-nya sudah terisi kembali. Felicia bertanya apa maksudnya, tapi sebelum dia bisa menjelaskannya, mereka mendengar suara langkah kaki yang berat sekali. Mereka menoleh dan melihat seekor ork merah raksasa menyerang pasukan mereka. Felicia bertanya, apa itu sebenarnya? Dan Shudra berkata, itu adalah Blood Ogre, salah satu spesies ogre yang bermutasi. Felicia bertanya, apakah itu berarti mereka harus melewati makhluk itu untuk bisa kabur? Shudra berkata memang benar begitu, karena makhluk itu mulai menjulang tinggi di atas mereka. Mereka pun berlari, dan dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa melawan makhluk sekuat itu di awal. Ceritanya belum selesai, dan jangan lupa subscribe, serta nantikan kelanjutan ceritanya di part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.